Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada akhir zaman nanti akan muncul Bu Dajjal, makanya Ibu kalau tahiyat itu doa Allahumma a'udzubika min fitnati masihid dajjal. Nanti akan datang di akhir zaman itu Dajjal yang menyerupai, mengaku dirinya itu sebagai nabi, mengaku dirinya sebagai rasul, dan dia itu seperti ahli sihir Ibu, bisa merubah daun menjadi uang, bisa merubah Ibu, maaf banget ya Ibu, ini kondisi imannya, makanya ya Allah jaga iman Islam. Kondisi imannya lagi turun, Dajjal datang, nauzubillah ya. Lalu Bu, Ibu lagi pusing, iya tenang Bu, saya dapat membawa Ibu di rumah yang mewah, duitnya banyak, emasnya banyak, ujian untuk kita. Makanya Ibu minta doa Allah, mudah-mudahan sampai akhir zaman terjaga iman Islam anak keturunan kita di dunia bersama dan nanti di akhirat pun bersama. Kalau imannya lagi turun, iya beli sih ini orang mengajak saya ke rumah, ayo Bu, dibawa Bu, kita tuh dibawa. Di sana ada istana, dapat merubah Bu, yang tadinya kosong itu celing sama Allah terdikasih dia kelebihan. Kan apa? Allah di akhir zaman menguji imannya umatnya Nabi Muhammad, dibikin istana. Bu, mau gak Ibu rumah ini? Mau gak dalamnya mewah? Mau. Ibu imannya lagi turun. Makanya kemana-mana istighfar, makanya kemana-mana itu sholawat agar Allah jaga iman Islam kita tidak pernah turun. Ya sudah, Ibu masuk, di dalamnya Ibu semua serba seperti emas. Lihat di lemari baju mewah, di mobil tiba-tiba di luar mobilnya tiba-tiba ada mobil mewah, di sorogan tiba-tiba emasnya gede-gede. Udah nih, tambah turun imannya, merasa. Tapi Ibu harus yakin apa? Saya ini bakal menyelamatkan Ibu. Sekarang Ibu di dunia diselamatkan oleh saya. Iya, saya rumahnya jelek, gak ada emas, gak ada duit, gak ada baju bagus, tapi Anda, ya karena saya Tuhanmu. Nah ini, atau karena saya adalah nabi terakhir. Nabi Muhammad itu belum nabi terakhir, saya nabi terakhir. Makanya ini saya bisa bikin dalam satu kejaban istana buat Ibu. Lah ketika imannya turun, dilalahnya Ibu ini orang goyah. Ya sudah, saya meyakinimu. Tidak ada lagi saya untuk sholat, tidak ada lagi saya untuk mempercayai Nabi. Wes, lusuklah dia ke dalam orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang zalim kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini makanya Allah turunkan surat An-Nisa, tidak akan pernah Allah mengutus seorang Rasul, beberapa Rasul dan Nabi terakhir kecuali atas izin Allah. Ini ayat yang ke-65 di surat An-Nisa. Lalu walau annahum idzalamu anfusahum, dan ketika kayak orang tadi, ketika orang tadi nih Bu, na'udzubillah ya Allah, na'udzubillah summa ya'udzubillah, dia sudah zalim kepada Allah, dia sudah zalim kepada Nabi Muhammad, dia sudah zalim kepada dirinya sendiri, menyekutukan Allah. Ini ketika orang itu munafik, dia sudah dikasih kenikmatan sehat, tidak mensyukuri, punya rumah kecil tidak apa-apa, yang penting rajin sholat, yang penting rajin ibadah, bersyukur masih punya rumah, di bawah kita masih banyak. Bener gak Bu? Yang hidup di kolong jembatan masih pirang-pirang, yang Messi bajunya compang-camping pirang-pirang, yang kadang sehari makan kadang sehari enggak, masih banyak. Kalau kita hanya bersyukur, maka bismillah kita mensyukuri nikmat Allah. Kata Allah, jika ada di antara kalian yang sudah zalim, yang sudah berkhianat, yang sudah tidak bersyukur, kata Allah, lalu walau ja'u fastaghfirullah, dia beristighfar, dia mohon ampun nih, mohon ampun, ya Allah maafkan saya, ya Allah, saya sudah zalim, saya sudah munafik, saya sudah ingkar atas semua yang sudah Allah berikan rezeki kepadaku, sehingga saya berpaling. Kenapa orang itu saya baru kenal, diberikan rumah mewah, belum tentu ini nanti di akhirat saya mendapatkannya, diberikan baju bagus, belum tentu nanti saya di akhirat mendapatkan surga yang indah, saya diberikan emas banyak, belum tentu nanti di akhirat saya bertemu di baginda Nabi, karena saya sudah zalim. Kata Allah, tidak akan pernah diterima istighfarnya, tidak akan pernah diterima mohon ampunnya, karena dia sudah zalim, kecuali kata Allah
Allah kecuali dia beristighfar melalui Nabi Muhammad SAW. Nih, wastaghfiru lahumur rasul, dia akan diterima istighfarnya, dia akan diterima pengampunannya, dia akan diterima kemunafikannya, dia akan diterima ketika imannya turun, kecuali beristighfar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Caranya gimana? Caranya ibu, satu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Jadi kita kepada kanjeng Nabi dulu. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi tidak main-main ketika kita bersolawat minta kepada baginda Nabi. Allah sudah menjelaskan, ketika zalim, ketika munafik, tidak akan aku terima maafnya, tidak akan aku terima pengampunannya, kecuali dia datang dulu kepada Nabi Muhammad. Barulah Allahu di sini lawajadullahu tauban rahimah. Allah itu maha penerima taubat dan Allah itu maha penyayang. Ini ayat Al-Qur'annya. Jadi kalau yang merasa ya Allah saya punya salah, ya Allah cukup istighfar, tuh Allah menjelaskan tidak akan diterima. Dosa kecil, dosa besar, dosa kecil tidak diterima, apalagi dosa besar, kecuali kita menyebut dulu nama Nabi Muhammad SAW. Ini namanya cinta kepada baginda Nabi. Makanya ibu kalau di majelis jangan ngobrol. Emang ibu belum tentu nih selama ibu hidup ada dosa apa semuanya pahala, belum tahu. Yang tahu hanya para malaikat langsung kepada Allah. Apakah diterima sholat kita, apakah diterima amal ibadah kita. Makanya ketika sudah duduk di majlis, kata Nabi Muhammad, majlis adanya rodoh min riyadil jannah, taman surga, duduk yang nikmat. Bayangkan ibu duduk di taman surga, di surga insya Allah, amin. Kita ini duduk di sini, kita ini panggilan dari Allah melalui wasilahnya Ibu ER. Duduk ibu dinikmatin, didengarkan, ibu baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim sebanyak-banyaknya. Yang ibu istighfarkan itu minta ampun bukan hanya untuk lisan ibu, bukan hanya untuk diri ibu, untuk suami ibu. Karena apa? Beliau mengizinkan kita untuk majlis, dapat pahalanya. Barangkali suami kita maaf, sholatnya kadang kelewatan, istighfar kita diizinkan datang majlis, suami kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Lalu apa? Istighfar kita kepada anak-anak kita, barangkali ibu maaf, anaknya masih ada yang belum soleh dan soleha. Dengan istighfar kita, dengan istighfar kita hamil anak kita melahirkan anak kita, darahnya ada di dalam dirinya, darah kita ada di dalam dirinya. Istighfar ibu untuk anaknya. Lalu apalagi istighfar untuk siapa? Terutama untuk orang tua yang masih hidup bahagia, dapat melihat ya Allah alhamdulillah anakku mendapat suami yang soleh, diizinkan untuk duduk majlis. Pengin zaman dulu saya ada nyari duit, zaman masih sulit, yang penting anaknya makan, yang penting dapurnya ada beras, boro-boro untuk datang majlis. Sekarang majlis di mana-mana. Makanya kalau majlis ibu dinikmatin, istighfar yang banyak kebagian mertuanya. Saya cinta suami saya, berarti saya harus cinta ke mertua saya. Istighfar yang banyak ya Allah, mudah-mudahan di padang kuburnya dia dalam keadaan tidur, tidak ada siksa kuburnya. Allah, saya mantunya atas izin suami saya datang majlis. Saya ingin suami saya ini mudah-mudahan mendoakan juga untuk orang tuanya, dinikmat iman Islamkan di dalam kuburnya. Dari istighfar, dari selawat, bukan hanya dari lisan ibu, tapi semua kebahagiaan. Lalu siapa muslimin dan muslimat yang dari awal sudah niat? Saya selalu kalau di mana-mana majlis, muslimin awal muslimat, anallahu yuli darajati fil jannah. Ya Allah, berikanlah mereka setinggi-tingginya derajat yang kau miliki, dari ilmunya, dari pembaca Al-Qur'annya, dari nur cahayanya. Mudah-mudahan ya Allah kebahagiaan ibu. Amin. Dan nanti ibu maaf
nih ya, maaf banget. Ketika nanti ibu wafat, ibu selalu kan astagfirullahaladzim minal muslimina wal muslimat, astagfirullahaladzim minal mu'minina wal mu'minat. Ketika ibu wafat nanti ya bu, di alam kubur ibu dijemput oleh mereka, sholawat bu bekat semua. Walaupun ibu nggak ngerti, oma tadi bacanya apa sih? Inna fatahna laka fatham mubina, fathasal beli ngerti, baca masih keder tidak apa-apa. Yang penting ibu jangan ngobrol, pegang tasbihnya, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli, bismillah yang banyak, itu adalah ladang pahala untuk kita semuanya. Amin. Dan juga ibu ya, ada sebuah ya secul kisah. Itu seorang ulama hebat, beliau adalah Abu Hanifah ya. Abu Hanifah adalah Imam Hanafi. Imam coba saya mau tahu, madhab ada berapa bu? Pintar, nanti dapat hadiah dari Bu RR. Lontong sayur, bayar dewek. Satu, Imam siapa bu? Hanafi dulu. Dua, enggak, Maliki. Tiga, Syafi'i. Empat. Nah, ini kisahnya Abu Hanifah. Abu Hanifah dia adalah disebutnya di sini adalah Imam Agung. Dia adalah imam yang tertinggi. Enggak main-main bu. Yang punya mazhab 4 itu mereka minimal hafal 500.000 hadis. Langita anna dofatu minal iman baik ada kelalai balik majlis fotografi. Padahal itu pelajaran SD. Satu, anna dofatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian iman. Benar nggak pelajaran SD? Kadang kelalai ya. Satu, ini Imam Abu Hanifah hafal 500.000 hadis berikut sanadnya. Sanadnya gini, seandainya hadis riwayat Abu Ibrahim, hadis riwayat, jadi riwayat itu namanya sanad, hafal. Nah, suatu ketika Abu Hanifah ini cinta sekali kepada baginda Nabi. Bu, cinta kepada baginda Nabi. Ini PR buat ibu nih. Seorang yang cinta kepada baginda Nabi, ya. Beliau ini bikin syair tentang cintanya kepada baginda Nabi. Lagi ngarang dewek di rumahnya, di kamarnya, sembari dia habis sholat malam ngarang syair itu. Contohnya bu, kayak tadi, itu namanya syair. Jadi lagu untuk dirinya sendiri tapi memuji Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, ini buku taruh di lemari. Sudah nih, bukan satu buku, satu syair taruh di lemari sama Imam Abu Hanifah, taruh di lemari. Beliau tidur bu, ya tidur. Ibu pernah tidur nggak sih? Pernah dong ya. Maka ibu kalau mau tidur baca ayat kursi, baca Ikhlas agar bertemu kanjeng Nabi. Aja turun bersebai mampu ejas ngalur itu suaminya ya. Bu kalau mau tidur wudu ya, lalu baca Ikhlas minimal. Ini orang tua saya pesen ya. Kita namanya umur gak tahu ya bu, barangkali Allah mudah-mudahan panjang umur, bita'atillah Allah mengambil ruh kita ini ketika kita sedang tidur ya bu. Baca Al-Ikhlas 33 kali. Al-Ikhlas itu naon sih bu? Wah, kalau bisa aku di sekolah mani tak kodok akan al-bahja, nanti tak daftarin ke Buya Yahya. Al-Ikhlas 33 kali, lalu ayat kursi 33 kali. Insya Allah bila memang ibu berjodoh rezeki, ibu bermimpi bertemu baginda Nabi. Walaupun tidak minimal ibu ini ketika wafat sudah dalam keadaan husnul khotimah, amin ya bu. Lalu ketika tidur itu Abu Hanifah ini bertemu dengan baginda Nabi. Ya Allah, senang gak bu ketemu baginda Nabi? Bahagia, ya Allah, ini kecintaan saya, ini kesayangan saya. Cuma bengong, baginda Nabi cuma mengusap kepalanya.
Lalu baginda Nabi pun tidak berkata apa-apa, pergi. Baru habis ngarang kisah tentang syairnya Nabi Muhammad. Lalu selang beberapa bulan, Abu Hanifah ini adanya di Irak dulu. Beliau pergi ya ke negara lain, katanya ke Palestina, katanya ceritanya. Beliau mau sholat duhur, masuk ke dalam masjid, ya, masuk ke dalam masjid, dia wudhu, lalu sholat biasa, sholat sunnah masjid, sholat sunnah qobliyah, sholat hajat, semuanya dia lakukan, lalu sholat duhur. Setelah itu dia salam. Di pojok ada pemuda ganteng, ada pemuda ganteng lagi bawain syair yang dia tulis. Padahal itu syair ada di lemari. Zaman segitu belum kayak sekarang, bikin lagu terkenal, bikin lagu semua tahu, enggak, cuma cinta kepada baginda Nabi taruh di lemari. Berarti itu hanya dirinya yang tahu dan Allah juga Nabi Muhammad. Karena malamnya dikunjungi Nabi Muhammad, dielus-elus, berarti Nabi Muhammad ridho, berarti Nabi Muhammad suka. Yang di pojok ini anak lagi bawain syairnya. Contoh, Abu Hanifah, ya ini kan syair saya, langsung duduk di sebelahnya, dengerin aja dari awal sampai akhir, didengerin. Ya, ini punya saya semua. Wah, kan cuma saya yang ngarang. Ya, susunannya juga saya yang ngarang. Kecintaan saya kepada baginda Nabi hanya untuk saya dengan baginda Nabi. Kenapa ini bisa dibaca? Lalu setelah syair itu dibaca, ditegur, nak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bapak, bagaimana? Maaf, saya mau tanya, ini anak dapat syair itu dari mana? Saya, Pak, iya yang tadi baca itu enak sekali. Alhamdulillah bapak, ya Allah, tadi malam bermimpi saya ini nemu syair ini, lalu saya ingat, saya tulis, saya bacain sekarang. Subhan, syairnya Nabi Muhammad dimimpikan kepada orang lain, lalu dibacakan. Kata Abu Hanifah, Masya Allah, Subhanallah, hanya sebuah syair untuk diri saya, Rasulullah ridho, Allah ridho, tersampaikan kepada putra ini, dan akhirnya sampai sekarang syair itu menyebar ke seluruh dunia. Ini cerita ini paham gak, Bu? Yang dimaksud berarti cinta kita kepada baginda Nabi, walaupun tidak terlihat, walaupun tidak usah gembar-gembar, tapi kalau hatinya sambung kepada baginda Nabi, Nabi Muhammad ridho, dikucurkan kepada putra ini, lalu dikucurkan seluruh dunia, syairnya mulai tersebar. Lah, ini yang dimaksud adalah ketika kita cinta Nabi, sholawatnya benar-benar khusyuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kayak tadi ya, ya Nabi salam alaika. Ibu jangan joget. Saya kalau ada benar, Bu, saya makanya ini banyak merem itu, ya Allah, bersihkan hati saya, Allah, jangan melihat pandangan mata itu, ya Nabi salam. Enggak, kita ini sedang memuji baginda Nabi, ya Nabi salam alaika. Coba ibu resapin, ya Allah, salamnya baginda Nabi, ya Rasul salam alaika, ya Rasul salam kepadamu ya Rasulullah. Ibu resapin, ibu resapin, ibu resapin. Bayangin kita kira-kira Nabi Muhammad muncul, ya Allah, ibu sudah min husnil khotimah. Dan nanti di padang mahsyar ibu dicari. Ini dulu nih, ketika maulid mahalul qiyam, tidak banyak ngobrol, tidak coget-coget, tidak cengengesan. Sini, minum setetes air telaga kautsar. Setetes, tidak segelas. Kalau dari tadi saya minum terus, ibu. Cuma setetes, tapi alhamdulillah, ya Allah, dengan setetes ibu di padang mahsyar ini dalam keadaan aman, tidak kepanasan, tidak bau keringat, tidak berdesakan, lalu dikumpulkan oleh Nabi Muhammad di benderanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ibu, bukan hanya di maulid, di majlis manapun, saya selalu menggembar-gemborkan, ya Allah, tolong kalau di majlis jangan ngobrol,
surga dengan nikmat. Bayangkan ya Allah, saya duduk di mana Bu? Di surga. Jika Allah ridha, ya Allah beri rezeki saya ini, saya duduk nikmat banget di taman surga. Ya Allah beri rezeki saya, pengen duduk di taman Raudhah ya Allah. Gimana Bu? Di Madinah. Ini tadi syair aja, syair seperti nur cahaya Nabi Muhammad, syair untuk dirinya, tapi Nabi Muhammad ridho, tersebar kemana-mana, padahal tidak disebarkan. Apalagi kita yang rajin majlis, rajin sodako, rajin sholawat, rajin sholat, rajin puasa, insya Allah yakin ada nur setitik aja bercepet dapat ya Allah. Saya rindu pengen duduk di taman Raudhah ya Allah. Walaupun saya tidak mampu, saya yakin Allah mampu. Entah dari mana rezekinya. Kalau ibu memang khusyuk, insya Allah ibu dapat panggilan haji dan umroh. Tapi syaratnya satu, khusyuk dan niat dari rumahnya lillah. Yang paling utama kata Nabi Muhammad, kullu amalin biniyatin. Semua yang kita lakukan itu serba niat. Bismillah, tadi udah rada mendung. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan dengan mendungnya, dengan turunnya hujan, ya Allah angkat derajat kami, keluarga kami, saudara kami semuanya ya Allah. Ini rumahnya Ibu El enak, mudah-mudahan ya Allah saya bisa memiliki rumah seperti ini, amin. Jadi niatnya lillah karena Allah, cinta kepada baginda Nabi. Satu, datang majelis kita silaturahmi betul. Dua, tadi membaca Al-Fatihah 3 kali, semua terkirimkan. Lalu yang kedua, baca Fatihah untuk orang tua mertua. Yang ketiga, Fatihah untuk semua yang sudah tidak ada, yang masih hidup, rezekinya lancar. Lalu Yasin, lalu tahlil, lalu maulid, lalu ilmu. Mudah-mudahan ya Allah tidak akan pernah tertolak doanya. Dan yang satu minta sama Allah, ya Allah ampuni segala dosa kami, suami kami, putra putri kami, anak keturunan kami, semuanya, muslimin dan muslimat semuanya ya Allah, mudah-mudahan diampuni dosanya, amin. Ya Bu, jadi Ibu mudah-mudahan yuk niat kita dari awal ya. Barangkali kemarin ya Allah, maaf, kemarin kita hadir majlisnya satu karena nggak enak, kedua karena di rumah suntuk, daripada suntuk di rumah ngantuk, beli jelas pendatang majlis aja. Jangan, jadi bismillah ya Allah, bismillah saya hadir majlis ingin dekat kepada baginda Nabi. Ya Allah saya hadir majlis ingin silaturahmi. Ya Allah saya datang majlis mudah-mudahan kabulkan hajat saya semuanya insya. Mudah-mudahan bisa Bu. Mudah-mudahan menjadi berkah. Tapi ya, lagi ngerekam yang tidak tahu Om jadi tahu Ibu. Saya disebutnya Oma ya, jangan Umi terlalu tinggi. Umi ada guru saya Umi Fairuz Arabini, cukup Oma itu panggilan cinta. Ustazah saya bukan ustazah, Ibu masih belajar, cukup Oma Om, insya Allah itu adalah panggilan cinta. Mudah-mudahan menjadi berkah. Ibu yang belum kenal nih, yang depan saya sih pernah ya, pernah di Arumsari, betul ya Bu Haji ya, di rumah Bu Haji ini ada hadir, udah tahu nih yang di belakang daerah sini yang belum kenal, salam kenal Ibu. Saya ada Majlis Talim Madinatul Munawwarah, Majlis Zikir. Nah ini Majlis Sholawat Nariyah. Insya Allah dengan Sholawat Nariyah kita sambung cinta kepada baginda Nabi, diberikan segala hajat yang kita inginkan. Di mana Om, silakan Ibu yang mau bergabung bersama kami bisa berhubungan dengan Ibu El. Beliau adalah salah satu jamiah kami. Jamaah kami ini jamaah istimewa. Dalam artian Ibu, punten maaf, berbaur Ibu. Ada yang naik odong-odong, ada yang naik angkot, ada yang naik motor. Jadi insya Allah bergabung dengan semua kalangan, insya Allah nanti dikumpulkan bersama di alam mahsyar. Tidak melihat dia siapa, tapi yang kita lihat adalah iman Islamnya yang selalu membawa kebaikan insya. Ya, yang mau gabung mangga silakan, kami tidak batasin, insya Allah seadanya ya Bu. Untuk sementara cuma sebulan sekali, mudah-mudahan ada rezekinya bisa sebulan 3-4 kali, amin.
Fatimah. Ya, nanti bisa hubungin Bu El, mudah-mudahan ngobrol dengan saya. Nah, ya, beliau ada acara dulu. Ya, mudah-mudahan ilmu yang tadi berkesan untuk ibu semua. Yang paling utama adalah ibu, ya, seperti yang tadi, ya, Abu Hanifah, tebarkanlah kebaikan, maka Allah akan memberikan kita banyak lagi kebaikan, insya Allah. Ya, kita tutup dengan doa maulid atiba, ya Bu. Ibu aminkan pikirannya tertuju, ya Allah, mudah-mudahan kabul hajatnya. Ibu pasti dong kesini banyak permintaan sama Allah. Amin. Betul. Ya, Betul. doa, ya, mudah-mudahan Allah ridho, kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan kita kedepannya menjadi wanita yang lebih solehah, yang Allah angkat derajatnya sehingga penuh kasih sayang, penuh cinta kepada sesama umat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah ridho lisan kita selalu diijabah doanya untuk bisa menjaga anak keturunan kita sampai yaumul qiyamah menjadi anak yang soleh dan solehah, menjaga keluarga kita dari marwah hal-hal yang tidak Allah ridhoi, sehingga Allah memuliakan rumah tangga kita dan memuliakan rumah tangga kelak anak keturunan kita. Ketika kita menjaga rumah tangga kita dengan baik, dengan keadaan iman, dengan keadaan Islam, insya Allah Allah menjaga anak keturunan kita, rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah sampai yaumul qiyamah. Nanti kalau sudah ada rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, kelahiran putra putrinya nih, keturunan kita sampai yaumul qiyamah, keturunan yang soleh dan solehah, keturunan kebanggaan Allah dan Rasulnya, orang-orang yang sukses dunia akhirat untuk keluarganya, untuk agamanya, dan yang paling utama untuk umatnya Nabi Muhammad SAW bisa meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doa ya Bu. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atuh wa yarju rahmatuhu wa rahmatuhu. Allahumma bihurmati hadan nabil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wa sunna bidayni hurmati wa syurna gatan fi sumrati wa stamil alsinatana fi badihi wa nusrati wa hina mutamassikina bi sunnati wa ta'ati wa bid'alahu bihi wa jama'ati. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu amalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fataramuha. Allahumma rizqna, amin. Allahumma rizqna, Allahumma rizqna ziarah fi kulli sana. Ya Allah, beri kami rezeki yang berkah sehingga kami mampu untuk ziarah Mekah Madinah, ya Allah. Amin. Ya Allah, mampukan kami bisa ziarah Mekah Madinah, ya Allah. Ingin haji dan umrah, ya Allah. Yang sudah haji dan umrah bisa kembali ke sana, ya Allah. Panggil kami, panggil kami, panggil kami, ya Allah. Allahumma rizqna ziyaratahu fi kulli sana wa la tazalna minal ghafilina anka wa la anu qadrasina. Allahumma la tajal fi majlisina hada ahadan illa ghasalta bima'i taubati dhunuba wa satta bidayil maghfirati uyuba. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ifwanu manahum al-qada wa al-rusuli ila misliha fala tahribhum min sawabi hadis
سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر النور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر النور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر النور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين